Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur bersama saya, Imam Fawaid. Saudara tak kunjung pulang ke rumah usai pamit memancing, seorang pria berusia 43 tahun ditemukan tewas tenggelam di sungai. Diduga penyakit epilepsi korban kambuh saat memancing di pinggiran sungai. Aparat Polsek Bangsal Sari Jember Minggu malam mendatangi Sungai Desa Sukorejo tempat ditemukannya jenazah Hendrik Ledi Kristiawan berusia 43 tahun. Pria pegawai negeri sipil Polri yang berdinas di Polsek Bangsal Sari ini sebelumnya dicari oleh keluarganya lantaran tidak kunjung pulang usai berpamitan memancing di dam tak jauh dari rumahnya. Setelah dicari dengan menyisir aliran sungai, warga menemukan tubuh korban mengapung tak jauh dari lokasinya memancing. Hasil penyelidikan tak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Diduga penyebab tewasnya Hendrik lantaran penyakit epilepsi yang dideritanya kambuh saat memancing di pinggiran sungai. Korban ini sebelumnya berangkat memancing sendirian ya, dan korban punya riwayat sakit epilepsi yang sebelumnya sudah pernah kambuh. Jadi diduga korban sebelum meninggal ini beliau kambuh sakitnya pada saat memancing sehingga terjatuh di sungai. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, dua penambang pasir tertimbun tebing longsor di Sungai Kaliputih, Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Minggu siang. Setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, seorang korban ditemukan pada Senin siang dalam kondisi meninggal dunia. Proses pencarian korban tertimbun tanah longsor di area pertambangan pasir Sungai Kaliputih terus dilakukan menggunakan alat berat. Kedua penambang pasir yang tertimbun tebing longsor yakni Nur Kholis 45 tahun warga Desa Penataran Kecamatan Ngelego dan Rohman 31 tahun warga Desa Modangan Kecamatan Ngelego Kabupaten Blitar. Setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan dan warga, seorang korban yakni Rohman ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin siang. Korban tertimbun material pasir, tanah, dan batu dari tebing setinggi 50 meter yang longsor saat keduanya mencari pasir secara manual di Sungai Kaliputih Minggu siang. Namun peristiwa naas terjadi pada saat mau mengambil pasir yang sudah dikumpulkan, tebing yang jaraknya 30 meter dari lokasi titik mereka bekerja itu yang setinggi 50 meter itu terjadi longsor sehingga mereka tidak bisa menyelamatkan diri, dan proses evakuasi atau pencarian yang kemarin setelah dilaporkan ke Polsek dari TNI, Polri beserta warga masyarakat sekitar melaksanakan pencarian sampai pukul 19.00 kemarin malam. Setelah menemukan dan mengevakuasi satu jenazah korban, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban Nur Kholis. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saudara, menjelang bulan suci Ramadan, Polres Pamekasan menggelar razia cipta kondisi yang difokuskan pada penjual dan peredaran minuman keras atau miras. Hasilnya, saudara, polisi mengamankan ratusan botol miras di 6 pedagang yang tidak memiliki izin menjual miras. Salah satu penjual miras ini menolak dirazia oleh anggota Polres Pamekasan lantaran diduga masih menyimpan miras di rumahnya. Benar saja, setelah digeledah, petugas menemukan puluhan botol miras yang disembunyikan di dalam lemari. Selain menyita ratusan botol miras, polisi juga membawa pedagang miras ke kantor polisi untuk pemeriksaan dan dikenakan sanksi pidana ringan. Kegiatan cipta kondisi jelang bulan puasa, bulan Ramadan, yaitu kita merazia di beberapa titik, di 6 titik penjual miras. Dan nantinya kita akan kenakan pidana ringan dan jumlah barang bukti berbagai merek yang kita amankan 146. Ada berapa personil yang dikerahkan? Untuk personil kita perlibatkan 50 personil gabungan. Razia ini untuk menekan peredaran miras yang berpotensi memicu gangguan Kamtibmas. Sedikitnya 50 personel gabungan diterjunkan dengan menyasar di sejumlah titik yang diduga tempat penjualan miras. Hasilnya 146 botol miras berbagai merek dari 6 penjual di lokasi yang berbeda disita sebagai barang bukti. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan.
Saudara, kelompok aktivis lingkungan dari komunitas penyayang ikan dan perairan Nusantara berunjuk rasa di Sungai Kalimas, Surabaya. Mereka juga menggelar aksi teatrikal melarung replika ikan raksasa, menuntut pemerintah serius menangani pencemaran limbah di sungai yang semakin membahayakan lingkungan. Masa dari komunitas penyayang ikan dan perairan Nusantara atau KOPIPA berunjuk rasa di pinggir Kalimas, Jalan Ngagel, Surabaya. Selain berorasi, mereka juga menggelar aksi teatrikal dengan melarung replika ikan raksasa di Sungai Kalimas bersama tulisan menolak punah. Aksi teatrikal ini dilakukan untuk mengkritisi kondisi pencemaran limbah di perairan khususnya sungai. Para aktivis menyatakan dari hasil penelitian Ecological Observation and Wetlands atau Ekoton, lebih dari 70% wilayah sungai tercemar berat oleh limbah industri dan domestik. Karena itu masa menuntut pemerintah serius membuat program pemulihan sungai seperti membangun monitoring kualitas air yang bisa dipantau secara real time oleh masyarakat. Ini sebenarnya kami ingin menuntut yang pertama, pemerintah harus punya program pemulihan ekosistem Sungai Brantas. Yang kedua, pemerintah juga harus membangun fasilitas, utamanya adalah fasilitas water quality monitoring dan juga disertai dengan CCTV yang bisa dipantau secara real time oleh masyarakat Jawa Timur secara terbuka. Dan faktanya ternyata 70% sungai kita itu di Indonesia sudah mengalami yang namanya tercemar berat. Temuan pencemaran sungai yang masih tinggi membuat banyak ikan mati massal yang berpotensi menyebabkan kepunahan ekosistem di sungai. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Saudara, ratusan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bangkalan menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Bangkalan, Madura, menuntut kejelasan dana ketenagakerjaan yang tidak dapat diklaim. Dalam aksi tersebut, saudara, perwakilan honorer bahkan bersujud di hadapan anggota DPRD, memohon agar tuntutan mereka disampaikan ke pusat agar segera dipenuhi. Ratusan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bangkalan memenuhi halaman kantor DPRD Bangkalan, Madura, Senin siang. Mereka menggelar aksi damai untuk menyampaikan keresahannya terkait dana BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dapat dicairkan. Dalam forum audensi, perwakilan honorer bahkan bersujud di depan anggota DPRD, memohon agar tuntutan mereka disampaikan kepada pihak pemangku kebijakan. Pasalnya, para honorer ini juga belum menerima gaji sejak bulan Januari, sehingga mereka meminta pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan segera dicairkan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil ini, mungkin hari ini ya, kita dengan Komisi 1 terutama akan memanggil BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan haknya mereka, karena ini hak, ya, hak, bukan opsional tapi hak. Dan mereka kasihan, selama Januari Februari ini kan belum digaji karena masih menunggu SK. Jadi uang hasil mereka itu menabung itu diperuntukkan untuk kebutuhannya mereka. Insya Allah, kalau suara kami hari ini belum bisa terrealisasi penuh dan belum bisa dikabulkan oleh pemangku jabatan, kami akan kembali lagi. Ada jilid 2, ada jilid 3, bahkan jilid 10 kalau perlu. Karena apa? Nasib honorer Bangkalan ini benar-benar jauh dari kesejahteraan daripada kabupaten yang ada di Indonesia seperti itu. Bisa ditelusuri, bisa diaudit dari anggarannya. Sementara itu, dalam audensi sebelumnya, pihak BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan bagi honorer memerlukan surat kontrak atau SK sebagai bukti status mereka. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Saudara, warga Trenggalek melakukan aksi protes terhadap kondisi jalan rusak dengan cara unik. Jalan-jalan yang berlubang besar, mereka tanami pohon pisang menyindir pemerintah yang tak kunjung memperbaiki jalan. Kerusakan jalan kerap mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kerusakan jalan yang sudah bertahun-tahun tanpa ada solusi disikapi warga desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek dengan berunjuk rasa. Sejak Minggu sore hingga Senin pagi, warga melakukan penanaman pohon pisang di jalan yang berlubang. Jalan berlubang sepanjang 4 hingga 5 km dengan kedalaman 10 cm. Akibatnya aktivitas warga yang melintas jadi terganggu. Selama ini warga sudah menyampaikan keluhannya kepada aparat setempat, namun tak kunjung diperbaiki. Jalanan yang rusak ini mengakibatkan sering terjadi kecelakaan, terutama bagi pengendara motor.
Kondisi ini diperparah jika malam hari minim penerangan jalan sehingga pemotor ekstra hati-hati. Mulai kemarin soalnya orang jatuh karena jalan lubang itu bukan sekali, cuma kemarin itu langsung mabrok. 2 kali kemarin langsung saya bertindak, inisiatif tanami pisang itu biar pelan-pelan, soalnya jalannya berlubang, bukannya apa-apa, cuma itu biar pelan-pelan aja kendaraan. Jalan rusak ini terjadi sejak tahun berapa sih Pak? 2002 sudah rusak, tapi lebih parah lagi 2004-2005 ini parah jalan. Nggak ada tanggapan dari yang terkait. Berarti sejak 2012 tidak ada perbaikan jalan ini? Sama sekali nggak ada. Ini ditambal semen swadaya masyarakat sini. Warga berharap melalui unjuk rasa tanam pohon pisang ini segera mendapat perhatian serius pemerintah untuk segera melakukan perbaikan jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, ratusan warga desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Sidoarjo berebut gunungan tempe dalam tradisi sedekah bumi. Antusiasnya warga membuat gunungan tempe setinggi 10 meter serta aneka sayuran di dalam tumpeng ludes tak tersisa hanya dalam waktu 10 menit. Warga sangat antusias mengikuti tradisi sedekah bumi di halaman desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian. Hanya dalam waktu 10 menit gunungan tempe setinggi 10 meter dan beberapa tumpeng lain yang diisi sayur-sayuran serta hasil bumi ludes tak tersisa diperebutkan warga. Tradisi tahunan ini dilaksanakan warga menjelang datangnya bulan Ramadan. Gunungan tumpeng tempe tersebut juga menjadi ikon warga desa Sedengan Mijen karena mayoritas warga desa berprofesi sebagai perajin tempe. Dapat tempe nggak? Enggak, habis. Sawat-sawat kan kasih lempar-lempar tidak dapat. Ini ibu rebutan nggak masalah di tadi? Iya, rebutan tarik-tarik baru didorong wes. Pihak desa mengatakan kegiatan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur warga atas limpahan berkah Tuhan. Warga juga berharap para perajin tempe di desa ini dapat terus eksis, tidak tergerus oleh zaman. Nah, sekarang ini karena si pengrajinnya berkurang, jadi tumpengnya dikurangi. Jadi 10 meter sekarang. 10 meter ya? Kira-kira habis sekitar 7 kuintal kedelai. Gunungan atau tumpeng tempe setinggi 10 meter ini dibuat dari 700 kg lebih kacang kedelai. Sebelum diperebutkan warga, gunungan tempe raksasa ini diarak keliling desa dengan iringan musik dan para penari. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.